Soleh dan Seleha. Apa kabar hari ini? Ya, kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ayo, cepat-cepat bangun. Jangan lupa sarapan ya. Alhamdulillah. Nih, ketemu kembali di ini pelajaran tematik. Ini kita akan belajar muatan PPKN. Materinya proklamasi kemerdekaan. Tuh, bagaimana tahapan-tahapan sehingga bangsa Indonesia ini sampai sekarang sudah menyatakan kemerdekaannya. Katakan sedikit ya. Jadi bangsa Indonesia itu pernah mengalami penjajahan yang sangat lama. Selama penjajahan itu rakyat Indonesia sangat menderita. Nah, oleh karena itu Indonesia tuh rakyatnya, ayo kita harus merdeka. Jangan sampai terus-terusan kita dijajah. Oleh karena itu Indonesia tuh sangat banget mau melepaskan diri namanya dari penjajah. Namun usaha untuk memerdekakan bangsa ini tidak sangat mudah. Banyak sekali rintangan-rintangan yang harus rakyat Indonesia serta pahlawan-pahlawan kita memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Pada akhir bulan Juli 1945, setelah dilakukan negosiasi oleh para pahlawan-pahlawan Indonesia, akhirnya Jepang menyetujui lah tuh kalau kemerdekaan Indonesia itu pada tanggal 7 September. Tahu-taunya orang Jepang mengkhianati perjanjian tersebut. Orang Jepang pada tanggal 6 sampai 9 Agustus 1945, orang sekutu menjatuhkan bom kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, hal itu membuat pemberian kalau Indonesia merdeka itu akhirnya digagalkan. Nah, akhirnya dicoba ditetapkan menjadi pada tanggal 24 Agustus 45. Tapi dilanggar juga lah sama orang Jepang. Kemudian orang Indonesia ngerasa pada tanggal 15 Agustus orang Jepang tuh sudah menyatakan kalau dia sudah kalah dari Indonesia. Nah, akibatnya terjadilah kekosongan orang Jepang di negara Indonesia. Nah, hal ini nih jadikanlah kesempatan oleh orang Indonesia untuk bisa memerdekakan diri. Nah, akhirnya setelah dilakukan negosiasi dan perundingan rakyat Indonesia, ditetapkanlah proklamasi itu jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Wah, rakyat happy banget, rakyat senang banget. Akhirnya dilaporkanlah, diumumkan ke semua melalui radio-radio zaman dulu masih radio atau melalui kayak dikasih tahu, hei bu, besok tanggal 17 Agustus kita mau merdeka. Karena orang Jepang sudah kalah dengan kita. Nah, setelah itu akhirnya setelah ditetapkan kita diperundingin lagi nih orang-orang pahlawan-pahlawan Indonesia memikirkan kira-kira gimana ya teks proklamasi itu dibacakan. Akhirnya ditetapkanlah di rumah Soekarno teks proklamasi itu dibacakan, yaitu Jalan Penggangsaan Timur nomor 56 Jakarta Timur. Itu ditetapkan pada pukul 10 teks proklamasi dibacakan. Nah, setelah teks proklamasi sudah dibacakan, bahagia banget. Orang Indonesia tuh bahagia banget karena sudah merdeka. Nah, teman-teman, kira-kira ada yang tahu nggak siapa aja tokoh-tokohnya yang bisa membuat Indonesia sampai saat ini merdeka? Yuk, ada yang tahu nggak? Oke, jelaskan ya siapa aja nih tokoh-tokohnya. Yang pertama ada Ibu Fatmawati. Beliau adalah istri dari Soekarno.
Beliau semalaman menjahit bendera merah putih. Beliau awalnya bingung, kira-kira bendera kita warnanya apa ya? Bilang gitu, dia rundingin, setelah dirundingkan akhirnya terciptalah bendera Indonesia ini adalah merah putih. Kenapa kita memakai warna merah putih? Jadi merah itu artinya darah, putih itu artinya suci atau eh, tulang-tulang yang berserakan akibat dari pembelaan tanah air ini. Nah, kemudian dirundingkan lagi yang mengetik naskah proklamasi itu adalah Said Meli. Nah, kemudian setelah kita dirundingkan lagi, ternyata tim pengibar benderanya yaitu adalah Latif Hendra Diningrat dan Put Sastrokusumo. Nah, setelah mereka merundingkan semua benderanya sudah dapat, pengetikan naskah proklamasinya sudah dapat, siapa tokohnya yang mengetik, kemudian pengibar benderanya sudah dapat, kemudian ditutup. Kira-kira siapa ya yang membacakan teks proklamasi? Kata Sayyid Iqbal, ya udah Muhammad Hatta aja. Kata Muhammad Hatta, jangan Insinyur Soekarno aja. Gitu. Didebat-debatkan, dirunding-rundingkan, akhirnya ditentukanlah Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi sekaligus dinyatakan sebagai Presiden pertama RI. Nah, kemudian siapa nih yang menandatangani? Lakukan kesepakatan yang menandatangani Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno. Jadi Soekarno menjadi Presiden nomor 1 Indonesia dan Muhammad Hatta menjadi wakilnya. Kemudian di mana dilakukan pengetikan teks proklamasi tersebut? Teks proklamasi tersebut dilaksanakan di Rumah Laksamana Mada. Nah, kemudian kira-kira untuk setelah bacakan proklamasi, pengibaran bendera, lagunya lagu apa ya untuk mengibarkan bendera? Nah, lagunya adalah Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Oke, kira-kira teman-teman lagi nih Bu Ici mau nanya, ada yang sudah hafal nggak teks proklamasi? Setiap tanggal 17 Agustus kita selalu mendengarkan pembina upacara atau di TV kalau lagi penayangan upacara 17-an. Pasti teman-teman semua sudah dengar dong. Kira-kira teks proklamasinya seperti apa? Yuk, simak ya teks proklamasi yang akan dibacakan. Teks proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang pemilihan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama, tempo yang sesingkat-singkat. Jakarta, 11 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Wah, setelah teks proklamasi dibacakan Soekarno, ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Oh, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia bahagia banget. Akhirnya dinyatakan merdeka sampai sekarang. Oke, demikianlah pembahasan kita mengenai kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, teman-teman gimana? Sudah tahu dong bagaimana perjuangan pahlawan kita membela tanah air dari darah, tulang-tulang berserakan, keberanian para pahlawan. Tugas kita nih harus tetap mempertahankan supaya Indonesia, tanah air kita tetap merdeka. Yuk kita sama-sama berjuang ya. Dengan cara apa? Cara belajar, bangga dengan produk Indonesia, dan semangat untuk mempertahankan tanah. Oke deh. Kemudian apa nih tugasnya? Cara. Nah, tugasnya yaitu hafalkan teks proklamasi dalam bentuk sebuah video. Kemudian kirimkan hasil hafalan teks proklamasi
serta kirim ke WA Wala. Tugas hafalanmu dikumpulkan paling lambat hari Minggu sampai pukul 4.00. Jangan lupa ya, kamu kirimkan ke WA Walas dalam bentuk sebuah video penghafalan teks proklamasi. Kamu hafalkan semua dari isi sampai tanggal sampai menandatangan. Oke deh, demikian pembahasan materi kita mengenai proklamasi kemerdekaan. Jika ada yang belum pahami, silakan hubungi ya. Ucapkan terima kasih, salam sehat selalu untuk kalian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.